Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let me introduce myself. My name is Nisbita Abdani Hanim with student number 2261211152. Okay, today I will present about my segment that is course design with the title Basic Cooking Skill Course. For course description atau deskripsi mata kuliah ini, this course is designed to provide students with a solid foundation in basic cooking skills, which can be further developed through more advanced course, theoretical combination, and hands-on practice. Students will develop their skills necessary to improve basic cooking skills, improve proficiency in cooking, and become more efficient in making dishes. The topic cover will include food hygiene and kitchen safety, knife skills, basic cooking techniques, recipe preparation, food presentation. Students will provide a comprehensive introduction to the fundamentals of cooking, allowing individuals to confidently prepare tasty meals and understand the science behind various cooking techniques. Jadi, mata kuliah ini didesain untuk siswa agar bisa memahami mengenai basic cooking skills dengan mengembangkan melalui mata kuliah yang theoretical, combination, dan atau dengan praktek. Siswa dapat mengembangkan skill mereka dengan membuktikan basic skill yang mereka miliki dalam memasak dan menjadi lebih efisien untuk menghidangkan makanan yang lezat. Topik ini termasuk dalam food hygiene and kitchen safety, knife skill, basic cooking technique, recipe preparation, food presentation. Untuk course objektifnya, yang pertama, understanding basic cooking skills, introduction of theoretical or practice to students learning. Jadi, siswa bisa memahami apa itu basic cooking skill introduction dari theoretical ataupun praktek dalam pembelajarannya. Nah, yang kedua, understanding how to maintain a clean and safe kitchen environment, proper handling of food, and food safety guidelines as fundamental knowledge. Jadi memahami bagaimana kebersihan dan keamanan dalam suatu lingkungan dapur, termasuk dalam handling atau menata makanan dan keamanan dari makanan tersebut sebagai pengetahuan dasar. Nah, yang ketiga, mastering knife cuts like batonite, small dice, large dice, julienne, brownies, fine julienne, fine brownies, medium dice, rondelle, paisan, chiffonade, soprano, and pastry. Jadi, siswa bisa memahami berbagai macam cara pisau, bagaimana cara memotong pisau, seperti apa cara memotong pisau yang benar. Dan yang keempat ini, learning how to boil grains, bake, steam, roast, fry, and sauce. Jadi nanti kita tuh mempelajari bagaimana untuk menuangkan, menyajikan, mengaduk atau merosti dan menggoreng. Dan yang kelima ini, understanding how to read and follow recipes, including measurements, ingredients, and plan cooking times. Jadi memahami bagaimana untuk membaca suatu resep dan mengikuti resep tersebut secara terstruktur dan diterapkan ke dalam pembelajaran memasak ataupun dalam perencanaan waktu dalam memasak. Course outline
atau syllabus yang in week 1, food hygiene and kitchen safety. And the material include definition and example of food safety, concept of organizing and operation a kitchen, understanding the role of applying food hygiene and kitchen safety. In week 2, a knife skill, determine different types of knife and cutting equipment, techniques of cleaning, washing, sharpening, and storing knife and cutting equipment. Jadi siswa bisa menentukan perbedaan macam-macam pisau ataupun cara memotong sesuai teknik yang sudah diarahkan. Bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara mencucinya, bagaimana cara mengelapnya, dan lain-lain. Then after that, we practice example for cutting well. Jadi setelah kita menentukan dan dipahami bersama, kita melakukan praktek, contoh prakteknya. And in 3 till 4 is basic cooking techniques, technique use. Jadi technique use of basic cooking method include baking, boiling, roasting, frying, softening, grilling, stewing, poaching, boiling, and steaming. Jadi masing-masing teknik itu kita bisa jelaskan apa definisinya dan bagaimana cara menerapkan teknik itu sesuai dengan runtutannya yang benar. Dan setelah kita meruntutkan, kita applying skill cooking competition, jadi menerapkannya di kompetisi masak dalam cara masaknya yang nyata ya, yang enggak cuma teori aja. And in week 5 till 6 itu recipe preparation. That topic include importance of recipe preparation, completing the structure of any recipes, apply to combine of recipes in cooking class. Jadi dari persiapan resep ini kita harus mengikuti atau kita harus mengetahui apa pentingnya persiapan resep itu, terus gimana cara meruntukkan resepnya ke dalam buku, kemudian bisa kita gunakan nanti, dan gimana menerapkannya dalam suatu kelas masak. And the last in week 7, food presentation. The materials include understanding the concept and purpose of food presentation, designing food presentation, and practical exercise in food presentation. Jadi yang pertama itu kita harus pahami dulu apa tujuan dari presentasi makanan ini, dan yang kedua harus bagaimana kita bisa mendesain presentasi masakan, mulai dari desain yang menarik, yang bisa dipahami oleh chef-chef pencicip nanti, terus latihan praktek agar bisa dicicipi oleh setiap orang masakannya. Then in week 8 examination and skill developing. So students will practice in final tests to show their mastering in cooking, data collection of results from recipes made in the form of a project, presentation of the assignments. Di week 8 ini siswa praktek mengenai final testnya itu di mana mereka bisa memasak dan menunjukkan keahliannya untuk bisa dikumpul dan kemudian mengumpulkan data dari resep yang dibuat, dari persiapan resep itu dalam suatu project dan kemudian presentasikannya dalam bentuk tugas.
Last is assessment. Assessment dilakukan dari yang pertama participation in online class or offline class. Jadi kehadiran atau partisipasi siswa ini bisa dilakukan secara online ataupun offline. Jadi tutor nanti bisa menyelenggarakannya sesuai waktu yang dia bisa. Yang kedua ini complete every assignment in class. Jadi harus melengkapi atau melengkapi setiap tugas dalam kelas tanpa ada tanpa mengabaikan tugasnya, karena pasti ada sanksi jika mengabaikan tugas yang diberikan. Yang ketiga ini practice to developing skill in weeks. Jadi siswa itu pastinya praktek untuk mengembangkan skillnya. Tidak mungkin kan nggak praktek, karena ini kan kelas masa pasti praktek setiap minggunya untuk melihat perkembangannya. Dan yang keempat, presented any type of words. Jadi dari resep yang diciptakan oleh siswa itu bisa mempresentasikannya di hadapan orang lain untuk mengembangkan resep makanan mereka masing-masing. Dan yang kelima ini examination and assessing. Jadi setelah keempat itu terlengkapi atau bisa dievaluasi, yang kelima ini melakukan ujian dan penilaian. Jadi ujian terakhir ini bisa benar-benar harus bisa untuk mempresentasikannya secara publik untuk mendapat nilai yang maksimal. Okay, I think it's enough what my explain. I hope it's benefit for you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.